Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi, ya. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Microsoft Excel. Di sini rumus-rumus yang digunakan adalah rumus matematika, ya, rumus matematika untuk menghitung nilai akhir, kemudian nilai rata-rata itu average, nilai tertinggi max, nilai terendah min, dan jumlah data itu count, ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada count tip dan juga average if, ya, average if. Nah, di sini ada indeks. Indeks ini menggunakan if majemuk, ya, if majemuk. Dan yang terakhir kita akan menghitung ranking, ya. Nah, untuk indeksnya di sini ada, ya. Indeksnya di sini ada. Nah, untuk nilai akhirnya sama dengan kurung buka nilai kuis dikali 20% kurung tutup ditambah kurung buka nilai UTS dikali 30% kurung tutup ditambah kurung buka nilai UAS dikali 50 dikali 50% kurung tutup, kemudian kita enter, ya, dan langsung tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan hasilnya ada desimal, ya, kalau mau dibulatkan bisa kita blok dulu. Nah, kemudian di sini ada increase desimal, ya, kita klik aja satu kali. Ini untuk menambahkan, ya, jadi sama. Kalau misalkan mau dibulatkan tinggal pilih yang decrease. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk menghitung nilai rata-rata sama dengan average, kita blok dari atas sampai dengan bawah, kita kasih kurung tutup, kemudian enter. Nilai tertinggi itu rumusnya max, jadi sama dengan max kurung buka blok dari atas sampai bawah, kemudian kurung tutup, enter. Yang bawahnya itu min, sama aja, ya. Jadi untuk average, max, min, sum, count itu sama saja, ya, rumusnya, cuman tinggal diganti tulisannya aja. Yang misalkan dari average kita ganti menjadi count, kita ganti menjadi max, min, sum, dan lain-lainnya, ya. Min, kita blok dari atas sampai bawah, kurung tutup, enter. Nah, untuk jumlah data itu count, blok dari atas sampai bawah, kasih kurung tutup, enter. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata yang
nilai akhirnya di atas 70, berarti kita harus menggunakan rumus average if ya. Nah, kenapa kita tahu bahwa itu menggunakan rumus average if ya, average if atau average if. Nah, di soal di sini ada rata-rata ya, ada rata-rata. Nah, kalau ada rata-rata berarti itu kita harus menggunakan rumusnya average ya, karena untuk menghitung rata-rata. Nah, kalau kita menghitung jumlah data ya, jumlah data, berarti itu kita harus menggunakan rumusnya count ya. Jadi dilihat dari sananya dulu. Dan kenapa harus digabungkan dengan if? Dikarenakan di sini, nah ini ada orientasinya atau ada kriteria yang dicarinya ya, bukan rata-rata dari semua, tapi ada kriteria yang dicarinya itu dari di atas 70 ya. Berarti kita harus menggunakan rumusnya itu pakai rumus yang kombinasi dengan if. Langsung saja sama dengan ini average if ya. Nah, di sini ada kriteria, range-nya kita blok dulu, kemudian titik koma, kutip 2, tinggal kita tulis lebih besar dari 70, kurung tutup, kasih kutip 2 dulu, kurung tutup, kemudian enter ya. Nanti hasilnya seperti ini. Dan untuk yang bawahnya sama, tinggal diganti aja jadi count if, range-nya yang ini, kutip 2 lebih besar dari 70, kutip 2 kurung tutup, kemudian enter. Nah, jadi ada 6 ya yang di atas 76 siswa ya. Nah, kemudian kita untuk menghitung indeks ya, bisa saja kalau misalkan datanya sedikit ya. Kalau misalkan datanya sedikit, itu tidak bisa tidak harus menggunakan rumus, tinggal ditulis aja. Misalkan untuk 74 itu berarti B ya. Misalkan kita langsung aja tulis B, C, D, A. Akan tetapi kalau misalkan datanya banyak, itu kita bakalan riweuh ya, bakalan riweuh. Nah, caranya itu menggunakan rumus if. If-nya if majemuk ya. Jadi if majemuk itu if yang diulang-ulang ya, if-nya itu if-nya yang diulang-ulang. Jadi logical testnya yang ini. Nah, di sini ada jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, berarti lebih besar sama dengan 80, titik koma, kemudian kutip 2 A, kutip 2, titik koma. Nah, di sini kita tulis lagi if ya. Nah, tulis lagi if, kemudian logical testnya. Nah, yang ini jika nilai akhir lebih besar sama dengan 68, maka indeksnya B. Berarti logical testnya yang ini, ketutup, kita tulis aja G8, titik koma, kutip 2, G8,
lebih besar sama dengan 68, kemudian titik koma kutip 2. Di sini kita tulis B kutip 2 titik koma if lagi. Nah, untuk yang C-nya lebih besar dari 56, maka indeksnya C. Lebih besar G8, lebih besar sama dengan dari 56, indeksnya C. Kemudian kita kasih titik koma if lagi. G8 lebih besar sama dengan, kita lihat dulu ke bawah, 45, maka indeksnya D. 45 titik koma kutip 2D kutip 2 titik koma. Nah, ketika kita akan menghitung yang bawah ya, setelah D ini, kan ini D ya. Nah, ketika kita akan menghitung yang bawah, kita tidak usah menggunakan rumus if kembali ya, tapi kita menggunakan if-nya itu if tunggal ya di sini. Jadi dari A ke C itu if-nya bisa dibilang if majemuk ya, dan dari D ke E yang ini if-nya itu if tunggal. Nah, jadi setelah ini kita langsung aja kutip 2 E kutip 2 kurung tutup. Nah, untuk kurung tutupnya itu disesuaikan dengan if atau dengan kurung bukanya. Nah, untuk kurung bukanya di sini ada berapa dan kurung tutupnya itu harus disesuaikan. Atau misalkan setiap kurung buka di sini ada warna-warna yang berbeda. Nah, kita kasih kurung tutupnya itu sampai dengan yang warnanya hitam yang ini ya. Nah, ketika kita kasih kurung tutup, otomatis di sini ada yang keblok ya si kurung tutupnya. Jadi kita sesuaikan kurung tutupnya itu sampai bloknya itu sampai sini ya. Nah, berarti itu udah selesai. Kita kasih enter. Dan jawabannya adalah B. Kita tarik langsung ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus kita lanjut ke ranking. Nah, untuk ranking ya, kita kalau misalkan Bapak Ibu guru ya mau meranking anak-anaknya, itu rumusnya bisa menggunakan rumus sama dengan rumusnya sama ya, rumusnya ranking. Ranknya yang bawah ya, yang ini. Nah, numbernya yang ini. Kemudian titik koma, referensinya kita blok dari atas sampai dengan bawah. Kemudian kita kasih absolut ya, si selnya itu kita kasih absolut atau tekan F4 pada keyboard. Nah, jadi tandanya ada seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau misalkan teman-teman belum mengerti apa itu yang dimaksud dengan sel absolut, teman-teman bisa melihat video-video saya tentang memahami sel absolut dan semi absolut ya. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang atasnya saja ya, yang 0, kita tulis saja 0 atau klik 2 kali di sini bisa. Kita kasih kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, ini ranking 5. Kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi otomatis langsung terisi semuanya. Oke.
Cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.